Oh, aduh. Waalaikumsalam. Wah, harus Islami ya, ini pegadaian syariah soalnya ya. Harus Islami ya, harus Assalamualaikum ya. Terima kasih Waalaikumsalam. sudah mau malam gabung di sini. Kita ini malam bikin talk show ini dan talk show pertama tidak bahas apa-apa, hanya event. Malam minggu ini kita serius karena pengen pengen mendiskusikan sesuatu dan sebenarnya memilih Mbak Firly karena tak sengaja tadi malam melihat jam 2 pagi. Jadi apa ya? Jam 1 pagi bikin satu story. Bagi saya itu luar biasa sekali. Kok ada orang jam segitu bikin Insta story gitu loh. Yang yang menangkap apa gitu? Apa Iseng. yang membuat orang kok sampai segitunya gitu? Kalaupun iseng itu juga menarik. Isengnya kok sampai seperti itu gitu. Sebelum dijawab, saya jelasin dulu siapa Anda ke teman-teman yang di sini. Jadi teman-teman ini panggil Mbak Firly ya? Apa Tahu sih? Firly ya? Firly? Manggilnya siapa? Firly? Firly ya. Firly. Mbak Firly sekarang salah satu sering muncul di iklannya Pegadaian Syariah. Satu BUMN. Jadi kalau Anda follow dia, Anda akan sering ketemu dengan iklan-iklan dari Pegadaian Syariah yang mungkin Anda jadi tertarik untuk menggadaikan sesuatu. Ada Jojo di sini yang Jojo yang ngerajin juga menggadaikan sesuatu, masuk menggadaikan harga dirinya. Enggak itu ya. tapi Mbak Firly terima kasih. menggadaikan harga. Silakan. Oh gitu. Mbak Firly, saya ingin tahu, kok sampai isengnya seperti itu tuh gimana ceritanya? Boleh tahu nggak? eh Memang aku tuh suka gitu kalau misalnya belum tidur pasti, karena kan waktunya aku rumah kantor, di kantor nggak sempet untuk buka-buka buka-buka aplikasi segala macem gitu kan. Jadi sempetnya tuh pas malam malam tuh yang kita lihat apa TikTok kadang, terus Instagram, eh, Facebook gitu kan. Baru itu malam lagi santai gitu. Dan kadang bikin status malam supaya pagi-pagi orang begitu buka, ada Fir lagi status gitu. Oh gitu. Berarti memang sudah punya target ya, sudah punya tujuan bahwa pagi-pagi Anda berharap orang akan melihat Anda gitu ya. Harapannya sih itu gitu kan. Berarti harapannya itu. Eh, Kadang itu kan Pernah nggak, silakan. iya, Kadang, karena kan Tajudin. kalau siang, kadang kan kalau siang gitu kan orang sedikit ya yang buka gitu kan. Kesempatan orang membuka handphone itu pertama banget saat bangun tidur sama mau tidur. Oke. Okay. Biasanya orang Oh. buka-buka. Ini berdasarkan hasil Anda berapa tahun mengamati pola sampai Anda tahu bahwa orang buka itu segitu. Sebenarnya saya mengamati diri saya sendiri. Dan Anda Dan berasumsi ternyata bukan cuma saya. itu ya. Ada ada sebagian teman-teman juga seperti itu gitu kan. Kalau di rumah itu kadang kalau sudah sampai kantor itu mereka update gitu. Oh, ini begini ya, cerita ini, info dari ini begini ya. Terus mereka tahu, oh berarti kan kesempatan untuk membuka handphone itu kan saat kita pulang kerja gitu kan. Saat sedang semua udah rapi, mau tidur baru megang handphone. Dan begitu juga bangun tidur, pasti orang nyari handphone dulu daripada ke kamar mandi pasti. Oke. Okay. Jadi kalau menurut Anda pengalamannya Mbak Firly bikin apa ya, berhubungan dengan medsos, dengan apapun itu ya, yang Anda merasa paling ekstrim, yang Anda merasa itu sangat sudah tidak masuk akal itu apa yang Anda alami, yang pernah Anda lakukan gitu? Kalau untuk medsos sendiri sih cuma saling berbagi aja sih. Saling berbagi ke teman-teman aja gitu kan, tentang kehidupan, tentang kita lagi di mana. Tapi kadang suka ada orang-orang yang
suka rese lah gitu. Itu suka aku blok. Langsung di blok ya itu ya. Iya, karena memang orang ini juga yang ngomong sendiri gitu. Aku kalau mau tahu orang ini, aku lihat aja dari apa namanya, dari medsosnya gitu. Dia lagi di mana, di mana. Nah, aku ada rasa khawatir sendiri saat aku misalnya mau cuti Heeh. atau apa. Tapi kalau cuti kan itu waktunya aku untuk istirahat gitu loh. Nah, itu kalau orang tahu besokannya tiba-tiba kita bilang alasan AIU mana, tahu-tahu orang ada yang bilang, oh habis kesini ya, kamarnya habis kesini ya, itu langsung, aduh, mau nggak mau kan kayak ngasih oleh-oleh juga. Iya, 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 I see. Itu aja masalah itu ya. Jadi kalau Uh, kalau menurut Firly, kira-kira Firly itu kategori yang sudah pemuja pemuja medsos gitu enggak? bukan lagi. Bukan lagi. Malah melebihi pemuja gitu kan. Em, kadang aku tahu orang itu kenal aku ya dari medsos, bukannya aku I so ini ya. see. Oke. Oke. Berarti ada manfaat di sana yang memang dirimu akui bahwa dengan medsos kemudian orang kenal dirimu gitu. Dan ini sebagai bentuk giving back to the community gitu ya. Maka kamu kemudian menjadi sangat sangat aktif dengan. Tapi kira-kira Anda menyadari nggak yang menarik dari Anda, yang menurut Anda orang kemudian tertarik kepada postingan-postingan Anda itu apa? Menurut asumsi Anda? Eh, caption, kadang caption itu Caption, kan oke. Okay. ya, caption foto mah foto foto-foto biasa. Saya nggak secantik Luna Maya, saya nggak secantik Pevita Hmm, 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 Pierce. hmm. Cuman kalau captionnya itu Hmm. menarik, orang-orang pasti banyak yang komen, banyak yang nge-love, banyak yang like, seperti itu sih. Dan itu apa? Kepuasan yang Anda rasakan itu ketika ada orang nge-like, ketika ada orang komen-komen itu ya, itu ada apa, pengaruhnya ke diri Ya, Anda gitu. ya, oh mereka kenal aku ya, oh mereka eh ini ya, apa namanya, mengenal diri aku. Mereka kalau mungkin kalau di dalam kehidupan nyata jarang bertatap muka gitu kan, tapi mereka mengikuti aku. Oh ada mereka jadi perhatian lah gitu, seneng gitu dia perhatiin sama temen-temen, dan Iya, menjadi iya, iya, I see. menginfluence. Kalau Iya, iya. kalau kita positif kan menginfluence teman-teman yang lain gitu kan, untuk menjadi baik juga gitu. Kira-kira pernah nggak Anda disalahartikan? Itu tujuan Anda kan baik tuh, bisa menginfluence orang, kemudian orang bisa mengambil manfaat dari caption Anda misalkan. Tapi Anda pernah nggak mengalami di misunderstanding kan lah, disalahartikan oleh orang lain? um, ya adalah kan namanya orang ya, namanya orang nggak melulu seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Nggak, orang itu kan belum, kalau kita berpikir baik seperti ini mungkin, tapi kan orang lain kan belum tentu berpikiran sama seperti kita gitu kan. Dan itu cara Anda kemudian mengantisipasi hal kayak gitu gimana tuh? Pernah nggak sampai misalkan ada yang kemudian rese ataupun sangat apa, mengganggu sehingga membuat Anda jadi nggak nyaman atau bahkan mungkin mengurangi keberanian Anda untuk apa ya untuk posting kembali. Pernah nggak sampai pada tahap itu? Pernah sih, tapi mereka itu jadi lebih kayak ngomong-ngomong sesuatu gitu kan. Misalnya aku memposting A gitu kan, ada sebagian yang kurang suka gitu kan. Oh, ini ya kemarin kita begini-gini dan ada ternyata yang begini, terus ini karena postingan ini nih pasti nih gitu kan. Itu langsung Hmm. rasanya, Hmm. Hmm. oh salah ya gitu kan. Tapi nggak semua orang kan bisa mencintai kita padanya gitu, bisa menyukai kita padanya. Jadi aku lebih baik ya udah aku menjadi diri aku sendiri aja gitu. Nggak perlu kita membuat orang lain suka kita.
Tapi Anda sendiri pernah nggak misalkan memposting sesuatu itu memang punya tujuan yang memang, mohon maaf nih, mendiskreditkan orang, nyindir orang, atau pengen apa ya, membuat orang menjadi tidak nyaman. Pernah nggak seperti itu? Hmm, alhamdulillah sih enggak gitu. Kalau untuk postingan sih enggak, karena untuk postingan di feed ya, feed Instagram atau feed Iya. Facebook itu enggak. Cuman kalau untuk story yang cuman 24 jam itu kan orang melihatnya kan nggak selalu gitu kan. Itu iya kadang. Iya, iya, iya. Itu biasanya suka sama orang-orang sekantor, orang di luar kantor, atau siapapun itu yang sering. Siapapun itu, tapi lebih kayak ini orang punya follow gue nggak ya gitu kan, ini orang ada di Instagram gue nggak ya, ini orang ada di Facebook gue nggak ya gitu kan, kadang nulis gitu kan. Tapi apapun itu kalau menurut aku, mungkin kita nulis A gitu kan tujuannya ke si B, tapi yang ngerasa C D E F G gitu kan. Jadi lebih yang ngerasa tuh lebih banyak daripada tujuan kita gitu. Berarti justru kadang-kadang malah salah salah target ya, salah salah tembak gitu ya. Tujuannya A Ya, ternyata yang kena B gitu. Terus jadi bingung kok jadi B, dia kena aja gitu. E, jadi Oke. Jadi kalau menurut Firly, kira-kira dirimu tuh kalau misalkan range 1 sampai 10 gitu ya. Kalau 10 itu sudah sangat sangat mengkhawatirkan bermain medsos misalkan. 1 sama sekali tidak mengkhawatirkan. Dirimu tuh saat ini sudah di angka berapa menurut Firly? Di angka berapa? Antara 1 dan 10. untuk penggila medsos mungkin ya. Aku angka 8. 8. Woo! Itu lebih banyak daripada tujuan kita gitu. Berarti justru kadang-kadang malah salah salah target ya, salah salah tembak gitu ya. Tujuannya A Ya, ternyata yang kena B gitu. Terus jadi bingung kok jadi B, dia kena aja gitu. E, jadi Oke. Jadi kalau menurut Firly, kira-kira dirimu tuh kalau misalkan range 1 sampai 10 gitu ya. Kalau 10 itu sudah sangat sangat mengkhawatirkan bermain medsos misalkan. 1 sama sekali tidak mengkhawatirkan. Dirimu tuh saat ini sudah di angka berapa menurut Firly? Di angka berapa? Antara 1 dan 10. untuk penggila medsos mungkin ya. Aku angka 8. 8. Woo! Oke, Firly, saya pengen tanya nih. Tadi dirimu kan bilang levelnya 8 nih. 8. 8 itu menurut saya sudah lumayan ekstrim, Pak. Yang 5 itu sudah, 2 lagi kamu udah 10 gitu. Nah, 8 ini menurutmu kalau ngomongin level kegilaannya 8 itu, boleh nggak cerita dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira bagaimana proses Anda berhubungan dengan namanya medsos ini? Bisa nggak ceritain? Berapa detik atau berapa menit Anda berjauhan dengan yang namanya medsos? Dari pagi melek mata gitu ya. Itu pertama sebelum aku keluar kamar pasti aku lihat handphone dulu, cek handphone pasti. Cek handphone dari mulai pertama cek handphone, lihat WA, siapa aja yang WA gitu kan. Baru setelah itu aku buka aplikasi dari mulai Instagram, dari Instagram, Facebook, Twitter. Kalau TikTok biasanya malam-malam. Itu aku TikTok cek malam-malam? dulu, lihat. Iya, hiburan. Oke. Itu aku cek-cek Terus? dulu gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya aku setelah memposting sesuatu gitu, pasti aku lihat dulu, wah siapa nih yang Yang lihat, siapa yang like, siapa yang komen, itu penting banget itu ya. ya di story siapa yang lihat gitu kan. Aduh mohon maaf ini untuk teman-teman yang nanti follow aku, jadi langsung nggak mau. Ya nggak apa-apa, biar coba tahu mereka juga belajar bagaimana mengelola, bagaimana menjadi gila itu seperti kamu yang angka 8 ini kan tetap bisa ketawa, itu mungkin indikasi udah gila kan ya ketawanya ini.
bisa ketawa, bisa tetap santai. Kadang senyum-senyum sendiri gitu kan, ngelihat senyum-senyum gitu. Terus dari itu aku dari melek mata tuh kira-kira bangun untuk mandi ada 45 menit aku cek cek handphone dulu. Luar biasa itu. Dan itu orang di sekeliling sudah sangat hafal sekali dengan habit itu ya, dan itu no problem ya. Hmm, ada Atau problem. juga sambil curi-curi juga, atau enggak juga terbuka gitu ya. Kadang suka speak tidur lagi. Jadi begitu di dalam selimut kita lihat-lihat lagi kan sedikit lihat dulu. Sampai segitunya ada. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Sobari Aldian nih. Ada nggak dampak negatif yang Kak Firly rasain dari angka 8 bermetode itu? Gimana Kak Firly? Dampak Makanya negatif kakak ya. lagi ya. Tahu Silakan. ada pastinya. Dampaknya itu kayak kayak kita mau melakukan sesuatu itu jadi males gitu. Itu kalau kalau diri kita tuh nggak mau melepas, ya udah terus-terusan gitu, kayak keenakan gitu. Lupa dengan yang harus kita kerjakan. Apalagi terkadang itu kebawa ke kantor gitu kan. Cuman kalau di kantor itu intensitasnya paling cuman beberapa menit sekali aku lihat. Tapi kalau udah berasa keterusan langsung taruh langsung kayak udah kerjain lagi gitu. Itu dampak jeleknya sih itu. Jadi kayak Padahal, padahal, padahal ngerjain lagi itu adalah dalam rangka biar segera megang lagi gitu ya. Asik. Jadi kayak punya alasan untuk megang lagi gitu. Bisa kelas, ya bisa megang lagi. lihat-lihat lagi gitu kan. Untuk menyelesaikan kerjaan jadi memang itulah kalau misalnya buruknya itu aku kalau merasa dalam diri aku ya untuk yang harusnya 45 menit itu pagi-pagi aku bisa gunakan untuk mandi, aku bisa gunakan untuk sarapan dan lain hal sebagainya gitu. Mungkin udah mau berangkat ke kantor tapi ini aku jadi berhenti dulu, lihat dulu apa dulu gitu. Itu jelek. Tapi kira-kira apa sih yang membuatmu jadi tetap nyaman? Kamu nyaman kan meskipun kamu angka 8? Gila, nyaman kan? Nyaman nggak? Nyaman. Nyaman, oke nyaman. Nanti, apa sih yang membuat kamu merasa nyaman? Oke lah, kamu nyaman. Apa sih yang membuat kamu kemudian tetap mempertahankan kenyamanan ini? Atau kamu sedang dalam rangka untuk menghilangkan kenyamanan ini? Atau kamu sedang dalam rangka mempertahankan kenyamanan? Ya sebenarnya sih sedikit-sedikit menghilangkan gitu kan. Sudah Karena mulai ya, mengurangi lah. Kalau menghilangkan, ya kalau menghilangkan nggak mungkin gitu. ya mungkin. Karena zamannya emang seperti saat ini. Jadi Iya, menghilangkan pelan-pelan. pelan-pelan gitu kan. Dari pernah sempet itu nggak megang handphone itu karena memang lagi sibuk banget gitu kan. Karena memang ada kegiatan tertentu yang bener-bener harus diselesaikan gitu. Dari bangun pagi tuh bener-bener nggak megang handphone sama sekali. Tapi udahannya pas malamnya ngerasa kayak balas dendam lama banget. itu itu Wow. itu yang bener-bener lagi aku kurangin banget gitu karena ada rasa aduh kadang kalau ketinggalan sedikit aja aduh info gitu kan aduh ya ampun gitu. Yang aku cari bukan untuk ngegibah tapi kan untuk info apa sih gitu karena kan aku jarang nonton TV penggantinya handphone. Jadi dari semua metode yang ada, dirimu paling dekat dengan apa? Instagram, Facebook, Instagram. TikTok, atau apa sih? Instagram yang paling banyak ya. Paling Instagram ya. Aku paling lihat beberapa story kamu kan isinya kan beli makanan ini itu kayak semuanya di storykan gitu ya. sorry Dan kan itu semua kalau ngomong itu konsumennya siapa sebenarnya gitu, kamu kalau berstory itu sebenarnya siapa sih yang pengen kamu target? Apakah orang-orang itu perlu tahu kamu tuh ngapain, atau orang-orang itu sebenarnya cukup tahu kamu ngapain, atau buat apa gitu? Impact dampak yang pengen kamu lihat itu apa sebenarnya? kalau untuk kayak aku storyin makanan gitu kan kadang gini atau aku lagi beli sesuatu gitu kadang kan orang butuh
zaman sekarang gitu ya, orang tuh butuh orang lain untuk ngerasain dulu gitu kan, baru dia terinfluence dengan kita, mereka terinfluence untuk beli, jadi kita kayak influencer influencer aja. Influencer abal-abal. Jadi aku beli, teman aku ada yang jualan ini kan, jualan mie ayam, aku jadi promo ya. Jualan mie ayam, Kayaknya wah, silakan. jualan mie ayam homemade, Oke. dan itu bener-bener rasanya tuh sampai aku bilang nggak kalah sama bakmi yang lain gitu kan, bakmi malah yang enak itu gitu. Nah Oke. itu teman-teman aku, dengan aku ngomong gitu aja mereka penasaran, dan akhirnya satu ruangan aku beli semua. Dan yang muncul di dirimu adalah bahwa oh ternyata aku bisa menjadi influence buat orang lain gitu ya. Iya. Artinya taste-mu, artinya seleramu itu kemudian diamini oleh orang lain sehingga mereka juga membeli. Iya. Jadi Pernah misalkan mengupayakan jadi mengkomersialisasikan itu? kalau untuk sekarang sih karena followers aku belum banyak, jadi aku kalau ada yang mau, ya ayo silakan. Aku promosi. masih for free lah ya. Jadi aku promosiin aja. Masih free. Ayo yang mau di endorse sama aku, ayo. Tapi pernah nggak merasa misalkan ketika apa yang kamu lakukan nanti menginfluence orang, mengendorse sesuatu, tapi respon yang kamu harapkan tidak terjadi? Apa yang kamu rasakan? Oh ada kayak aku jualan, biasanya kayak aku menginfluence sesuatu yang mereka udah tahu gitu. Mereka kan biasa aja, nggak ada respon apa-apa gitu. Mereka nggak ada yang menanggapi membeli atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka biasa suka nanggepin DM gitu kan, itu rasanya kayak gimana sih gitu kan, itu enak banget. Aku sampai bilang itu enak banget, aku sampai kayak gitu. Dan mereka merasa penasaran dengan kata-kata enak banget gimana sih, begitu mereka cobain, oh iya enak banget. Jadi dari enak banget itu semuanya lah, yang lainnya jadi ngikutin. Iya. Dan itu ada dampaknya nggak dengan tempat kerjamu? Tentang apa yang kamu miliki saat ini terkait bagaimana kamu influence sesuatu. Berdampak nggak dengan kantor kamu misalkan? Lembaga yang kamu, di mana kamu bekerja itu ada dampaknya nggak ke mereka? Jadi lebih dikenal. Kayaknya harus ada bukti verifikasi yang kuat itu. Terbukti apa enggak itu. Bisa meningkatkan nasabah yang datang ke kantor itu ya. Iya. Oke, menarik sekali. Saya masih kan angka 8 ketika Anda mengatakan level kegilaan Anda itu di angka 8. Itu Anda bisa menandai nggak dalam pengalaman sehari-hari di angka 8 itu biasanya itu pas kapan gitu? Bisa nggak mengetahui? Kadang kan masih fluktuasi kan, kadang 5, 6, 7, 8, kan nggak selalu 8 terus kan nggak. Bisa nggak kamu menandai angka 8 itu biasanya kalau hari Minggu misalnya, atau angka 8 itu biasanya ketika aku lagi pusing banyak tekanan di kantor misalnya, atau bisa nggak menandai kayak gitu? Angka 8 itu kalau di Sabtu Minggu sih enggak, karena Sabtu Minggu untuk keluarga gitu, malah jarang megang handphone gitu kan. Oh, masih ada, kamu masih punya ini lah, punya komitmen lah ya untuk Sabtu Minggu masih bisa agak nggak terlalu megang gitu ya, masih punya lah itu ya, masih punya apa harga diri, harga diri untuk tidak selalu megang HP. Oke. Jadi angka 8 kapan ya? Kapan muncul angka 8? Pastinya saat lagi ada kayak aduh nanti aku jadi mempromosikan diri aku sendiri. Nggak apa-apa. Itu kan menurut kamu, menurut orang lain belum tentu mempromosikan loh. Tenang aja.
angka 8 itu saat aku lagi misalnya di akun sosial perusahaan aku lagi memposting diri Hmm. aku kan, memposting ada foto aku, aku langsung repost, aku langsung pantengin terus kayak gitu-gitu. Jangan sampai terjadi degradasi ini, harus semua harus tahu nih. Nggak boleh ada yang nggak tahu, semua harus tahu gitu ya. Ya, jadi memang Dan itu kamu share ke semua grup WA kamu gitu ya? Wush. sebenarnya sih nggak ke grup WA, cuman kan story iya, udah story, feed Instagram, Facebook itu pasti, terus udah gitu lanjut ke Twitter, dan terakhir adalah WA, story WA. Saya pengen tanya, punya grup WA berapa? Aduh, banyak. Di 20, 30? Oh, nggak sampai hampir di atas 10 lah. Dari 10, iya. Karena ada teman-teman kayak Aldian ini dia grup WA cuma 2 katanya. Nggak tahu itu apa karena dia nggak punya teman atau karena dia tidak bisa bergaul, saya nggak tahu itu. Nah itu menurut saya juga agak unik di zaman sekarang grup WA 2 itu nggak tahu. Ya, mungkin masa sih nggak pernah jangan sekolah SD bikin grup ya, SMP bikin grup, SMA bikin grup. Berarti nggak diakui mungkin sama kelas. Kuliah ada, grup SMA ada, terus belum lagi temen nongkrong ada, grup arisan emas ada, grup Ya. di kantor ada, Selindo ada, hampir. Dan 20-an lah ya. Dan itu kamu merasa ketika kamu share ke itu adalah bagian dari kamu menjalankan tugasmu sebagai duta dari kantormu, gitu kan kira-kira. Iya. Dan kamu numpang di atas itu sekali ya, karena kamu juga punya gaya yang lagi di level angka 8. Kegilaannya. Maka kamu jadi makin lancar. Kepentinganmu sama kepentingannya kantor ketemu. Yes. Jadi merasa Kayaknya cepet lapar ya. Hari itu cepet lapar kamu kayaknya ya. wah, katanya antar handphone, makanya handphone kan. Oke. Oke, Vini, terima kasih. Waduh, terima kasih. 30 menit udah cukup. Kayaknya ini kita tahu mengenai kegilaanmu. Angka 8, dan saya pikir kamu masuk kategori pemuja metode yang saya belum pernah dapatin ya, angka 8. Dan ini menarik sekali. Dan kamu masih tetap normal kan? Masih normal itu tetap bisa berpikir kritis, berpikir jernih gitu ya. Itu kan, masih tetap seperti itu kan? Karena kalau kamu sudah nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir kritis, berarti angka 8-mu tuh kemudian banyak bawa madorot buat dirimu gitu, mungkin orang-orang sekitarmu gitu. Terakhir saya minta kamu pesan buat teman-teman di sini untuk para pemuja metode, apa yang bisa kamu kasih pesan buat mereka, coba 1 menit. Kayak apa nih misalnya nih? Ya bebas aja, setelah kamu. Mau meningkatin level dari menuju angka 8 atau mau yang menurunkan level, up to you deh. Kalau misalnya kamu merasa medsos itu mengganggu kamu, lebih baik jangan terlalu menggilai medsos gitu. Tapi kalau kamu ingin tenar istilahnya, ingin mendapatkan rezeki lebih dari medsos ini gitu kan, kamu bisa menggilai medsos seperti itu. Jadi terima kasih. Apa lagi? Tuh. Apa lagi? Ada lagi nggak? Udah cukup. Terima kasih ya sudah ganggu malam minggunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga kamu bisa datang lagi di sini. Mungkin ketika kamu sudah mencapai angka 10 atau 11. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.